guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ini pertama kalinya Fang Han melihat binatang roh berubah menjadi monster. Dan itu adalah raksasa seperti ular raja air hitam. Sebelum makhluk mengembangkan kekuatan gaib mereka hanya bisa disebut binatang roh. Seperti peri bangau, dia bisa menggunakan kekuatan roh untuk menciptakan segala macam ilusi dan membingungkan orang biasa. Dan jika Fairy Crane bisa berkultivasi ke alam misterius dari kekuatan supernatural, ubah roh menjadi mana, lalu menjadi iblis, itu baru bisa disebut monster sungguhan. Fairy Crane sekarang telah mengambil banyak pil dari Fang Han dan memperoleh manfaat tak terbatas, dan telah dibantu oleh Jialan. Tetapi jika dia ingin berubah menjadi monster dan melangkah ke alam misterius, setidaknya selama periode 60 tahun ini, dia harus meminum pil roh setiap hari untuk membuat daging dan darahnya menjadi murni dan bebas dari kotoran. Karena itu, Fang Han tidak mengeluarkan Fairy Crane kali ini. Di laut yang luas, Fairy Crane tidak bisa membantu banyak, tetapi malah menjadi hambatan. Ular Raja Air Hitam saat ini berada di tengah badai puting beliung. Fang Han terbang mendekat dengan energi sejatinya. Dia melihat masing-masing sisik di sekujur tubuh ular sanca raksasa ini sangat besar, dan kini semuanya terbuka, sisiknya seperti pisau, garang dan ganas. Apalagi mulutnya yang besar, bahkan seekor gajah pun bisa ditelannya sesuka hati. Fang Han tahu bahwa taring ular Raja Air Hitam ini 10 kali lebih baik daripada tulang taji sura. Jika mereka diperoleh oleh Master Alam Surgawi dan manusia, mereka akan memasuki semua jenis formasi besar, memperbaiki mana mereka, dan bahkan memperbaikinya menjadi harta karun. Atau menjadi pedang terbang. Setelah ular Raja Air Hitam yang begitu besar ini berubah menjadi Jiao, seberapa kuat mananya? Fikir Fang Han hanya mendekati ular Raja Air Hitam itu, dan dia merasa bahwa mana lawan lebih dari 2 kali lebih kuat dari miliknya. Setelah memadatkan energi sejatinya, dia memiliki kekuatan 600 kuda yang ganas, dan ular ini mungkin memiliki mana dengan ribuan kekuatan kuda. Pada saat ini, ular Raja Air Hitam di tengah badai juga tampaknya merasakan bahaya. Melihat Fang Han dan yang lainnya mendekat, tangisannya menjadi semakin ganas dan gelombang roh disampaikan, menyebabkan segala macam ilusi tampaknya menakut-nakuti Fang Han, Fang Qiolin, Long Xuan, dan mata-mata tersembunyi itu. Tapi ini tidak ada gunanya, penguasa alam misterius tidak akan terpengaruh dengan ilusi ini sama sekali. Dan pada saat ini, ular Raja Air Hitam ini berada pada waktu metamorfosis yang paling kritis, dan tidak dapat melarikan diri, apalagi menyerah di tengah jalan. Jika tidak ia akan mengalami gangguan mental dan segera menjadi idiot. Mari kita tunggu ular Raja Air Hitam ini, agar semua rohnya akan berubah menjadi mana, dan itu akan menjadi naga. Lakukan sekarang. Apakah aku yang menang atau kamu? Teriak Long Xuan tiba-tiba memisahkan tirai air dan bergerak lebih dekat ke Fang Han. Fang Qiolin juga memainkan jimat penyembunyian, dan mereka bertiga menghilang dalam badai tirai air, benar-benar menyembunyikan napas, suara, dan tubuh mereka. Long Xuan, bagaimana menurutmu? Fang Han bertanya. Ular Raja Air Hitam ini sangat berguna bagimu, aku tidak membutuhkannya. Selain itu, aku minum pil Yin Yang Wanshu untuk memperpanjang umurku 600 tahun ke depan, dan beberapa punya waktu untuk berkultivasi perlahan. Kamu hanya punya 10 tahun, jadi Anda tidak bisa menundanya sama sekali. Saya akan membantu Anda menghentikan sosok gelap itu. Anda menunggu saat ketika ular Raja Air Hitam berubah menjadi naga, dan Anda harus langsung menembaknya. Bunuh lalu kumpulkan. Suara Long Xuan disampaikan ke telinga Fang Han sebagai transmisi mana. Oke, aku tidak tahan lagi. Fang Qiolin, kamu membantu Long Xuan. Ucap Fang Han mulai akan bergerak. Dengan raungan keras, Fang Han memusatkan semua perhatiannya pada ular Raja Air Hitam. Pada saat ini, badai menjadi lebih kuat, dan itu adalah gelombang mana yang berasal dari ular Raja Air Hitam.
Di kepala ular laut piton raksasa ini, dua daging besar menonjol, dan kemudian serangkaian cangkang keras muncul dari sana, secara tak terduga menumbuhkan dua tanduk seperti karang sepanjang 10 kaki. Pada saat yang sama, mana tubuh ular Raja Air Hitam tiba-tiba menghilang. Inilah saatnya teriak Fang Han tidak ragu-ragu saat ini. Kaisar kayu sejati Truki meledak dan berubah menjadi kayu raksasa Cian, mengenai ular Raja Air Hitam yang telah berubah menjadi Jiao. Untuk menghadapi naga laut jenis ini, pedang terbang biasa tidak berfungsi sama sekali, tetapi Kaisar Kayu King Digong milik Fang Han dapat berubah menjadi pohon raksasa, yang mungkin dapat menyebabkan lawan pingsan dalam satu pukulan. Kecepatan pohon raksasa Cian sangat cepat, meskipun tidak melebihi suara, tetapi jarak puluhan mil, itu akan tiba dalam sekejap mata. Itu langsung menghantamkannya dengan keras pada tubuh ular Raja Air Hitam. Naga laut itu mengaum dengan ganas dan jatuh ke permukaan laut. Sambil menggelengkan kepalanya, sepertinya dia terpana. Mananya belum terlalu berguna. Selain itu, dia sangat lemah, jika tidak, dengan mana yang kuat, bahkan jika itu sendirian, Fang Han tidak akan bisa menghadapinya. Kaisar kayu berubah menjadi sutra, langit dan jaring bumi. Ucap Fang Han melihat pemandangan seperti itu dan bergerak cepat. Dia sekarang memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran yang sebenarnya dan tahu bagaimana menggunakan energi yang sebenarnya. Setelah menjatuhkan ular Raja Air Hitam, Fang Han tiba-tiba merubah mana menjadi jaring besar yang menyelimutinya. Mau mencuri bagianku? Teriakan dingin terdengar. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, sosok bayangan hitam terbang mendekati Fang Han. Han Jia, teriak Long Xuan menunggu lama, dan pedang Han Jia terbang dan mengenai sosok itu. Dan sosok ini, seperti bayangan, secepat hantu, berkedip di udara, mendekati Long Xuan dan penyihir, menembakkan telapak tangannya. Itu terlalu cepat. Sebelum Long Xuan dan penyihir itu bisa bereaksi, mereka dipukul oleh dua telapak tangan, menjerit, dan jatuh ke permukaan. Dan sosok ini tiba-tiba berbelok dan terus bergegas menuju Fang Han. Fang Han hanya melihat bahwa pihak lain masih beberapa mil jauhnya, tidak bagus. Dia setidaknya adalah penguasa tahap ketiga dari kekuatan magis alam Yuangang. Tanpa diduga, ketika saya keluar untuk pertama kalinya, saya menemukan hal yang baik seperti ular Raja Air Hitam ini, dan saya baru saja akan menuai banyak keuntungan. Tetapi bertemu dengan perampok yang kuat. Keberuntungan semacam ini, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk, gumam Fang Han menggelengkan kepalanya. Tapi Fang Han tidak punya waktu untuk mempertimbangkan ini. Karena orang yang menyerang tiba-tiba terlalu cepat dan terlalu ganas. Gang Qi awalnya jauh lebih kuat dari Truki, dan kekuatannya berbeda. Tidak mungkin untuk menolak satu gerakan pun. Fang Han tidak bisa melihat wajah sosok itu. Dia hanya bisa merasakan bahwa pihak lain diselimuti arus udara putih, bayangan gelap terus bergoyang, dan ledakan sonik bergetar sehingga energi sejatinya kosong dan tubuhnya tampak hancur. Namun, dia bukanlah Fang Xiaolin atau Long Xuan. Dia adalah sosok yang telah mengembangkan energi sejati, dan dia telah mengembangkan Kaisar Kayu Truki, kekuatan magis kuno, dan tubuh emas Yan Luo Jinsen. Tentu saja dia tidak lemah. Ketika ki pihak lain menyelimuti tubuhnya, Fang Han meneriakkan suara kedelapan naga surgawi, dan mencampur ki yang sebenarnya untuk dihembuskan. Kata-kata dan nada itu mengenai ki lawan, dan segera memblokir ki yang menutupinya. Sosok itu segera diblokir, dan dia berhenti sejenak. Tampaknya Fang Han telah mampu mengeluarkan teknik pembunuhan suara yang begitu kuat. Kekuatan 8 nada Tianlong telah meningkat secara eksponensial dengan tingkat kultivasi. Namun, Fang Han tidak berhenti, beruntung energi sejatinya, tongkat kayu biru muncul di tangannya segera, dengan gerakan supernatural, dia menebas dan langsung menuju kepala lawan. Pada saat ini, pihak lain berhenti. Fang Han juga melihat wajah pihak lain dengan sedikit jelas. Dia adalah seorang pria parubaya berbaju hitam, dengan 3 helai janggut panjang dan wajah ungu hitam.
Sepertinya itu karena matahari sepanjang tahun, atau karena latihan. Pria parubaya berpakaian hitam ini memiliki wajah suram, tatapan ganas di matanya, pandangan suram di sudut mulutnya, dan senyum menyeringai. Sepintas, dia terbiasa dengan tindakan membunuh dan mencuri. Dia berkata, "Hei, hei. Tanpa diduga, saya telah menjaga ular raja air hitam ini selama sebulan, menunggunya muncul dari laut dalam, dan kemudian menaklukkannya ketika berubah menjadi Jiao. Namun, saya benar-benar bertemu Anda untuk merebutnya dari saya. Anda benar-benar terkutuk." Jaring-jaring Fang Han juga dihancurkan, dia kehilangan kendali atas ular raja air hitam. Ular raja air hitam menjerit lagi, tubuhnya bergerak dan terbang bersama air. Orang ini menamparkan ular raja air hitam hingga terluka parah, dan tangannya yang besar meremas ular piton itu 7 inci, dan dia mengangkatnya ke udara. Tampaknya akan membawa ular piton raksasa ini pergi. Fang Han melihat bahwa orang ini mampu mengangkat piton dengan kekuatan magis, dengan mudah, dan pada saat yang sama dia terkejut, tetapi dia tidak akan membiarkan orang ini pergi begitu saja. Dengan raungan keras, Fang Han mengumpulkan 90% dari energi sejatinya di benaknya. Ini adalah metode menggunakan energi sejati, dan juga merupakan teknik dalam King Di Mu Huanggong. Melihat itu, pria parubaya berpakaian hitam itu menyeringai lagi, dan dia berkata, "Berani-beraninya memamerkan kepolosanmu yang malang di depanku. Aku akan memberi tahumu apa itu kekuatan Tuan Pulau Putus Asa." Saat dia berbicara, pengawal Qi terbentuk secara otomatis. Telapak tangan ini sangat aneh, hanya ada 3 jari, seperti cakar burung. Di 3 jari, ada tanda bengkok Qi, terdiri dari 3 kata, mutlak, rusak, dan sisa. Cakar gengki pria ini bertabrakan dengan kaisar kayu sejati Qi Fang Han lagi. Zengki Fang Han hancur oleh dampaknya, tetapi pria parubaya berpakaian hitam itu juga terguncang ke langit. Ular raja air hitam raksasa yang tertangkap di kejauhan juga sedikit tersebar karena Qi Tuan Pulau Putus Asa, dan jatuh ke laut lagi. "Qi macam apa ini? Kualitasnya sangat tinggi," ucap Tuan Pulau yang putus asa itu memandangnya sejenak. Meskipun dia di ranah yang lebih tinggi dari Fang Han, dia benar-benar dipukul mundur oleh energi sejati Fang Han. Ini adalah keterampilan yang luar biasa. Dia sudah merasakan energi sejati Fang Han selama pertarungan tadi. Itu panjang dan ulet, dan padat dan kuat, seolah-olah musim semi akan datang, berlimpah, dan tidak bisa hilang. Fang Han berkata, "Tuan Pulau yang putus asa, aku adalah murid sejati Yu Huamen. Kamu adalah pembudidaya kecil biasa, apa kamu berani melawan Yu Huamenku? Apakah karena kamu ingin mati?" Teriak Fang Han meraung keras, tetapi energi sejatinya diam-diam terkonsentrasi lagi, beredar di benaknya, bersiap untuk pukulan terkuat. "Kamu adalah murid dari Sekte Yu Hua," gumam Tuan Pulau yang putus asa mendengar ini. Dia terkejut, wajahnya tidak pasti, dan sepertinya sedikit gemetar. Pada saat pria itu masih bingung, Fang Han mulai bertindak lagi. "Yan, lakukan," ucap Fang Han dan mengatur alur membunuh. Begitu cahaya biru meledak, itu berubah menjadi pohon raksasa, dan meremasnya, tetapi Yan menembak lebih cepat, dengan nyanyian naga, mata air suci kuning yang tak terhitung jumlahnya. Wang Qingsui berubah menjadi panah air dan pisau air, menutupi Tuan Pulau yang putus asa ini. Sejak naga Yan telah terbangun, dia setara dengan penguasa kedua dari kekuatan supernatural. Setelah melahap cermin emas, kekuatannya meningkat lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.